Halo guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso, dan kali ini saya mau menjelaskan kalian apa yang udah saya buat di dalam website saya yang sekarang ini masih tampilan lama, tapi bedanya ini udah dimigrasi ke dalam Express. Nah, kemarin kan saya pakai GOM tuh. Jadi kalau pakai GOM, semua tampilan dalam satu halaman itu ya udah interaktif aja. Jika mencek edit, ya masuk di satu halaman ini, jika mencek delete masih di satu halaman ini, bahkan file pun masih dalam satu halaman ini yang sama. Tetapi masalahnya adalah ketika kita masuk dalam si Express, kita bermain sama yang namanya root. Rootnya slash apa, slash apa, slash apa gitu. Misalnya, kita di sini slash style. Kita di sini slash edit. Ini juga bukan halaman yang sama lagi. Gitu. Nah, sehingga otomatis ya tampilan kalau misalnya kita udah update, dia nggak bisa otomatis turun ke bawah. Karena dia pas udah di-update, dia balik ke halaman pertama. Tuh. Kayak gitu. Jadi sebelumnya kan Mika pas udah submit masuk ke bawah, pas udah edit masuk ke bawah. Itu kan ini juga pas tampilan editnya dia nggak bisa ke bawah. Maksudnya dia nggak, aku nggak nyediain buat apa namanya appearance-nya itu bisa ngeklik yang lain itu enggak, karena ini udah halaman berbeda itu simbolnya. Sehingga ya nggak terlalu rumit juga nanti ujung-ujungnya. Nah di sini kan di masih tampilan sama juga sebenarnya. Kayak misalnya kita ngeklik sini, nah, jika isi kata dulu, aku kita aja dulu. Oke, nah, jika sekilas aja untuk ngasih tahu kamu soal validasi. Nah ini dia. Untuk validasi ya sama aja kayak gini. Tuh, project ambil kosong. Validasi yang sama kayak aku buat di GOM, karena memang masih pakai GOM untuk validasinya. Itu ada beberapa tampilan komponen yang masih pakai GOM. Kenapa? Untuk di Express nggak bisa ngangkat-ngakit tampilan sini untuk interaktif. Contohnya kayak validasi ini. Kecuali mungkin dia mau validasi di backend bisa. Tapi kan tetap harus ada ngasih tahu usernya, ini nggak boleh loh, nggak boleh ngisi gituan. Cuma kalau sebelumnya, ketika pas validasi, ya udah, ketika lolos, tombol masih bisa kepencet. Itu kan, tombol masih di dalam kombinannya masuknya. Tombol masih bisa dipencet, cuma keluar si apa namanya, si alert dan dia ya udah kalau kita pencet nggak sama, ya jangan dimasukin gitu. Cuma kan kita nggak bisa implementasiinnya di dalam Express. Kalau GOM bisa, karena si code-nya di dalam si tombol ini, di dalam si GOM. Tapi kan kita nge-code-nya itu di dalam back-end-nya, bukan dalam tombol si submit. Sehingga ketika kita mau submit dan kita belum ngisi apa-apa, validasinya salah, ya udah, tetap pakai GOM, gimana GOM itu bakalan ngasih tahu prefer default. Gitu. Jika datanya nggak sesuai, validasi masih ada yang salah, prefer default gitu. Jadi si GOM kali ini berperangnya bukan buat group, tapi GOM berperangnya buat nge-prefer default, buat event. Nah itu. Dan juga beberapa tampilan lainnya, misalnya kayak ini, ya ini masih pakai GOM juga sih, buat besar-besarin masih pakai, ya gitulah masih pakai GOM yang ini. Tapi yang penting GOM di sini udah bukan buat group lagi, tapi buat lebih tampilan. Contoh, scope propagation. Nah ini misalnya kita klik dalam sini supaya si tombolnya sama tekalnya nggak ikut karena klik 2 kali. Scope propagation. Tapi ya cukup di scope propagation aja, yang nggak namanya nggak klik bagian grupnya balik lagi. Karena memang Express itu memang nggak bisa untuk nggak si propagation nggak bisa, event default nggak bisa, bahkan buat bikin alert ini juga nggak bisa si Express, cuma bisa melalui si GOM balik lagi untuk ngasih tahu, oh ini yakin mau hapus project gitu. Gak mungkin kan kalau di dalam tampilan user kita hapus, saya salah, saya lupa, saya nggak mau ngegelek, tapi kegelek, tidak kepencet. Ya tetap harus ada tetap harus ada yang ngasih tahu alertnya bahwa konfirmasi dari alertnya ini yakin mau dihapus gitu, supaya data yang nggak sengaja kepencet gitu, itu tetap harus pakai GOM balik lagi. Nah contoh kita masih bergulat sama yang namanya tag.
Nah, kalau di Express, jika apa-apa pakai pack. Karena kalau misalnya kita nggak pakai pack, semua set tampilan, ya balik lagi ini bukan kita nggak, apa namanya, kita nggak memenuhi syarat dalam membuat tampilan form yang back end gitu. Karena back end memang harus pakai root gitu kurang lebihnya lah ya. Kita harus pakai rootnya, kita harus pakai tag-nya. Sehingga balik lagi di GOM sendiri, gimana caranya saya bisa ngasih tahu kalau saya mau mencet ini, dia harus lempar saya ke tag yang saya tuju. Caranya adalah pakai GOM. Di Express nggak bisa. Gitu. Express nggak bisa nyuruh si tombol ini mencet ke tag yang kita mau. Yang dia tahu, ya udah. Kalau ada root-nya disediain, tapi creature-nya nggak ada untuk get-nya, kecuali post. Nah, kalau post, baru dia ada creature-nya melalui form submit. Nah, itu beda lagi. Kita bahas ini dulu. Kalau di dalam si naked get, ujung-ujungnya ya si button-nya, si event-nya mesti kita kasih tahu kalau lempar saya ke si pet ini, lempar saya ke pet ini, itu. Lempar saya ke pet ini, baru Kyle, itu kurang lebihnya. Itu dilakukan sama GOM, masih harus pakai GOM. Contoh, balik lagi nih, kalau mau input data, kalau mau ika input data, atau ika mau buang data, nah balik lagi nih, itu tetap harus pakai yang namanya form submit, form submit, terus nah itu tuh, form submit, untuk buat ngasih tahu kalau Ika mau masukin data ke dalam si backend. Makanya kan kalau misalnya Ika di dalam GOM, biasanya formnya itu langsung Ika kasih prevent default, supaya si formnya nggak kemana-mana nih. Jangan sampai si formnya ke alamat URL lain, atau nge-refresh sendiri, atau nge-reload sendiri, Ika pakai prevent default. Tapi di dalam si backend, di dalam Express, si default event defaultnya itu perlu buat apa, ngasih tahu si backend bahwa ini backend mau request nih, mau ngasih post ke dalam si backend. Itu dilakuin sama si event tadi, dari si frontend ke si backend, itu melalui event tadi. Kalau sistemnya ya balik lagi untuk Express HBS, tapi balik lagi juga ada lagi cara lain selain kita harus pakai form. Setiap kali agak inputkan ke dalam post pakai form, nggak perlu juga, ada juga yang lain. Caranya itu kita fetching API. Bisa fetching secara get, bisa fetching secara post, dan makernya akan bervariasi lagi selain post, get, select, to fetch. Nah, itu banyak lagi. Kalau di dalam si browser kan cuma digabung sama dua maker doang. Post sama makernya si get. Nah, kalau get makernya dari si tag-nya ini, kita dapatnya, tapi kalau dari si post, kita dapat dari si form action itu. Form action-nya kemana? Kasih tag-nya dalam form action itu. Ini kok cara buat kita komunikasi sama si backend untuk di dalam si HBS ini. Ada juga yang melalui fetching API. Kalau saya untuk milih project ini biar lebih simple aja pakai form action. Nah, sebenarnya baik lagi juga bisa lagi. Cara ketiga adalah supaya dia nggak banyak tombol. Misalnya ada 2 tombol kayak cara saya kemarin. Ya udah, form action-nya nggak usah bikin 2 kali, tapi sekali aja. Itu baik lagi juga cara ngelengeh sebenarnya. Nah, caranya supaya dia tahu kalau ini submit sama form akhirnya beda. Action-nya kita bedain. Jika actionnya submit, jika actionnya delete, atau jika actionnya update, maka value-nya kita kasih juga. Value-nya update, value-nya submit. Nah, jadi setiap combo itu punya value. Kalau value-nya ini, maka berubah action-nya. Value-nya ini, maka berubah action-nya. Gitu. Nah, itu dilakuin di back-end. Tapi kalau di sini, kita lakuin di si front-end-nya. Nah, nanti kita bakalan lihat si codingan kita biar lebih jelas lagi sama apa yang aku jelasin barusan. Itu. Oke guys, welcome back then with me, Jeremy Sankoso, dan kali ini aku baru keingetan kalau misalkan aku harus ngebesarin formnya supaya lebih kelihatan buat kalian lihat ya.
Nah, di sini kita bisa lihat kita import package. Nah, ini import package-nya ya biasa aja ya. Ini agak express. Mulker buat ngikutin gambar, buat narik gambar. HBS ini handle submit biasa untuk apa namanya? Tampilan view-nya. FS ini buat file system supaya kita bisa bermain-main sama Mulker, gimana kita bisa bikin folder, hapus file, bikin file gitu. Terus si pack ini untuk si packnya URL. Nah, kalau misalkan tanpa pack ini kan mesti manual, masukinnya satu-satu. Kalau pakai pack lebih aman itu. Jadi otomatis aja langsung ngasih tahu, oh ini saya mau folder ini gitu. Enggak, nanti agak alasan sendiri, aku kasih tahu aja belakangan. Ini agak full, PG ini buat dia database-nya, database Postgres gitu. Namanya PG. Kalau SQL, MySQL, kalau Mongo, Mongos gitu. Itu extension aja lah. Biasa aja. Kok extension apa? Nggak package aja lah. Itu package doang. Nah, ini Mimecapes buat membaca si kakaknya, si kakak gambar. Ini eksklusinya apa nih? JPEG, PNG, video, MP4, apa-apa. Itu. File to pack, URL. Sama, ini bagian dari si pack-nya lagi. Nanti kita jelasin di bagian bawah. Nah, inisiasi database, inisiasi DB. Ini kayak biasa aja. Kita bisa lihat ini user saya ini, passwordnya ini, hostnya ke localhost, portnya segini, database-nya GAM, maksimalnya satu aja lah, ngapain banyak-banyak, saya kan cuma mengakses satu orang doang untuk di sini. Nah, di sini inisiasi database, inisiasi express, maaf. Express-nya ini konsepnya express, portnya 300. Inisiasi file to pack. Nah, ini dia. File to pack-nya apa? Gear name dapat dari pack name, file name gitu. Pack-nya dari gear name, dalam kurungnya file name. Ini urutannya. Jadi gear dulu baru file gitu. Kalau file dapat dari mana file name-nya? Dapat dari file URL to pack, import media. Ya udah lah, ini cuma syarat dari si package-nya lagi. Baik lagi, nggak package itu kan kadang punya syarat sendiri, kadang punya ketentuan sendiri yang kita harus ikutin. Kalau kita nggak ngikutin, ya error, nggak ikut aja. Ini inisialisasi mulker. Mulker ini buat gambar. Nah, balik lagi, misi mulkernya ini kan nggak usah jelasin panjang lebar nih buat apa. Pokoknya destinasinya kemana, filenya kemana. Itu filenya apa. Ini nama filenya ya. Ya, pakai paguang angka tanggal sekarang, make random, kasih script itu. Kalau mau lihat di sini. Ini tanggal sekarang sama script, terus depannya IMG lah. Aku IMG. Nah, agak yang sini IMG ya. Unix Survey. Nah, ini. File field name IMG / Unix Survey. Ini kali pakai make random sama apa namanya? Pakai get sama make random tuh Unix Survey nih. Sama ekstensinya apa, terus tiket apa itu, dok apa itu. Kalau ekstensi dapat dari Mimecapes. Yang ngeliat ini apa sih ekstensinya, baru kasih. Baru kasih ekstensinya itu. Nah, untuk pack ini kepake di mana? Pack-nya kepake ya di sini. Di pack join. Tuh. Yang tadinya kita harus nulisin /src /upload. Jadi ya tinggal gini doang. Sehingga kenapa? Kadang kalau di Windows seperti ini. Ya kan, kalau di Windows kan seperti ini. Tapi kalau di Linux dia seperti ini bentukannya, kebalik. Nah, itu juga bisa bermasalah nantinya. Belum lagi kalau misalnya kita nge-deploy di hosting yang pack-nya beda lagi sama pack di lokal kita, itu masalah lagi. Nah, itu kalau kita bisa nyari di Google namanya keyword-nya absolute pack sama relative pack. Nah, itu dia. Jadi lebih jelasnya di situ. Jadi dengan memberikan si pack join ini kan ngasih tahu kalau ini adalah relative pack gitu, sehingga dia bisa fleksibel gimana aja tanpa harus tergantung sama si pack garis yang ini lagi gitu atau mau gini lagi gitu.
Nah, harus ganggu pokoknya relative path dari si filenya dijalanin gitu. Pokoknya filenya agak gimana gitu, index.js gimana, ya udah relatifnya dari sini aja. Itu kurang lebihnya. Nah, lagi ya udah ini upload multi storage lah ya. Nggak usah ditungguin tuh. Nah, ini kita masukin ke logika HBS. Nah, HBS ini apa sih HBS? Nah, HBS ini ada yang namanya register helper. Nah, HBS. Helper ini gunanya buat ngasih tahu sama si user, logikamu, pemikiran kamu kurang luas loh. Asik, gitulah kurang lebihnya. Kamu pemikirannya kurang luas, logika kamu kurang luas, sehingga kamu perlu tambahan logika dari kita, itu. Karena si HBS sendiri cuma mendukung logika-logika simpel. Contohnya cuma if, for each lah kalau di sana ya, looping. For if sama looping. Sama beberapa operasi kayak tambah, kurang, kali, bagi itu. Cuma operasi sederhana doang. Enggak rumit. Nah, sehingga kita kalau mau bikin yang rumit, kita harus nambahin helper. Contoh di sini helper. Ini helper saya mau ngasih tahu kalau ingin kondisi ngap, harus kasih ini yang ngap value gitu. Ngap sama dengan value-nya apa? Helper include. Jika ada datanya di dalam si array, kita tinggal tulis include doang di sana. Nanti dia berjalan kalau array is array arr dan array include segini gitu. Jadi dia ngejalanin dua kondisi. Sehingga nggak pakai yang namanya include. Kita tinggal tulis aja include apa di dalam si siapa namanya? Si index HBS. Is empty. Jika isi array-nya nggak ada, length-nya kosong, length-nya 0, is empty. Ya udah tulis aja is empty. Nah, di dalam is empty ini banyak nih kondisinya. Is array, return val, 0, is type of array string, return string, bla bla bla, is val. Pokoknya semua kondisi yang menunjukkan kalau ini array nggak ada isinya. Itu. Jika bungkus dalam satu kondisi, gimana dia cuma nulis aja is empty, tapi ngejalanin segini banyak di codingannya. Itu. Nah, kalau mau nah ini juga buat apa namanya? Debug ya. Buat konsoloknya aja. Misalnya kita nggak pakai KBS, tapi nggak muncul di dalam index HTML, index HBS. Gimana caranya kita bisa ngekonsolok? Nggak pakai ginian. Kita minta ke menggah dari GSM-nya langsung. Itu. Kurang lebihnya gini. Kita bisa buka langsung si index HBS. Jadi kita bisa lihat kondisi apa yang kita pakai. Di sini misalnya drop down. Nah, di sini jika nggak drop itu kan lebih enaknya di sini aja. Nah, saya punya kondisi gimana tadi barusan. Kalau kalian perhatiin, nih, kalau kalian perhatiin, saya tiap kali mau submit, ini kan add my project, tulisannya. Terus ini tulisannya submit. Saya mau ini biar berubah namanya. Nggak mungkin dong saya narik garing lagi dong. Iya nggak sih, lucu nggak sih? Masa iya saya narik garing lagi meskipun tetap ada beberapa hal yang harus dikonfigurasi garing. Tapi kan nggak mau saya 100% garing. Caranya adalah ya saya pakai dari helpernya ABS, pengisian ABS, jadi lebih gampang. Contoh, saya kalau submit at my project, terus submit tulisannya. Kalau saya kasih edit, maka berubah. Edit project, kasih nama projectnya berapa, sama update dari submit berubah jadi update nama kombolnya. Nah, di sini kita bisa lihat sama. If not row, jika not row maksudnya apa? Jika data row-nya nggak ada. Row project name, row start, row start date and date masuknya, row description, row teknologi. Pokoknya saya tulis saja pokoknya kalau row-nya nggak ada itu, data row-nya nggak ada dari si update ini itu, maka ya udah tulis aja at my project. Tapi kalau misalnya kita tahu ini ada, ya udah dikasih edit my project, terus row-nya berapa, row ID-nya berapa itu. ID gak pakai parameter ya guys ya, bukan garing nomor si
SQL-nya itu bukan auto increment, tapi garis si ID-nya. Berdasarkan apa? Auto increment balik lagi. Nah, di sini udah deh jadi pengisiannya seperti itu. Juga di sini form action-nya juga berubah dong. Kalau misalnya dia berubah garis submit ke update, jadinya kalau misalnya dia Ika makein submit, ya udah form action-nya ini slash home. Kalau misalnya edit, ya udah jadi slash edit. Kasih row ID-nya berapa, kasih parameternya berapa, row ID-nya berapa. Itu form action-nya berubah. Itu guys, kurang lebihnya. Sebenarnya sih bisa kasih row row ID. Kurang lebihnya gitu. Nah, terus juga deh tinggal kasih value-nya aja. Row name project, subject-nya row star, row n. Itu guys. Lebih mudah daripada kita satu-satu lewat kom. Nah, sini langsung kita berangkat di dalam tampilan HTML langsung, di indeksnya langsung gitu. Kayak kita sistem pakai PHP atau pakai Laravel kan sama, kita langsung berangkatin di dalam indeks HTML-nya langsung gitu. Ini kalau di sini indeks HBS sama aja sebenarnya, ini punya HTML gitu. Nah, di sini tinggal kita lihat apa sih yang terjadi dalam si home-nya nanti. Di sini kita inisialisasiin HBS-nya, kita pakai handlebar engine, tanpa harus inisialisasiin HBS sebenarnya udah bisa. Tapi karena kita buku helper, jadi kita harus manggil HBS-nya dulu di atas. View engine-nya punya HBS, terus view-nya punya nah ini lokasi lagi nih, pakai tag join lagi. Jadi kita bisa manggil view dari lokasi folder view itu buat nampilin index, terus edit, detail itu. Terus ini asset dari mana asset? Ya udah folder asset, src asset gitu. Nah di sini harusnya coba kita cek dulu ya, ini bisa nggak? Saya penasaran. Oh nggak bisa, harus pakai slash. Nah, harus pakai slash ya guys. Nah di sini asset, Google ngasih tahu, saya mau import CSS, JavaScript, gambar ke dalam si HTML, ke si .hbs itu, supaya bisa jalan. Kayak tadi barusan kalau saya ganti langsung tampilannya hilang semua, tampilan CSS dan semacamnya hilang semua, jelek. Ini juga buat yang namanya gathering input dari form. Methodnya apa? Post atau apa nih? Gitu. Method post ya guys ya. Nah ini hook rendernya. Hooknya apa nih? Itu. Di sini tadi ada hook home, ada hook edit, detail, sama nah ini terakhir catch all. Catch all apa? Catch all misalnya kalau kita istilahnya kasih ngasal. Nah kamu not found. Fungsinya ya biasanya kalau ada combo search di sini hafal untuk nggak temu gitu. Tapi sih emang ada orang mau ikut manual juga, kecuali dia emang jahil. Mau ngasih injeksi mungkin bisa. Jadi 404 not found. Itu guys gunanya. Ini saya kasih ke halaman lagi, namanya halaman mem. Di sini Looker handle data. Jadi saya pisah antara get sama post. Nah, kalau get ya buat tampilan render, kalau post ya buat ngepost. Oh ya, satu lagi, ini yang tampilan 404 harus di paling bawah ya guys ya. Soalnya kita ngambil semua root, di sini yang ada kemungkinan rootnya agak catch all. Kalau dulu di Express bisa tanpa pakai tulisan catch all langsung aja. Tapi kalau Express sekarang yang kayak gini nggak bisa. Nggak bisa lagi sini. Tuh, nggak mau dia. Kita lihat, crash langsung ya guys ya. Kalau dulu bisa, sekarang harus pakai catch all karena Express lebih ketat sekarang. Terus ini untuk post, ini saya pisah. Yang sebelumnya kan saat nyatu, fungsinya sekarang saya pisah jadinya. Nah sebelum saya pisah ini tetap harus ada upload single image. Ini buat mulker nanti. Ini juga buat mulker. Nah ini kalau jelek nggak pakai mulker ya.
Pokoknya kalau misalnya kita di home, kita mesti ngampilin gambar ya harus pakai mulker ngampilinnya. Kalau mau kalau di post kita mau submit gambar ya harus pakai mulker. Kalau di post kita mau submit edit melalui submit gambar ini tetap harus pakai mulker. Tiap kali nge-submit gambar harus pakai mulker. Jadi ini middleware si mulkernya taruh depan dulu, baru bisa ke belakang itu mulker. Nah ini jalan server. Nah habis ini baru kita jelasin yang namanya home block apa, ini block apa, rootnya block apa, fungsi-fungsinya yang ada barusan di dalam rootnya. Misalnya root home, fungsinya home, nah di sini ada yang namanya function home itu. Simple ya, jangan sampai kebalik loh, request sama respon. Kemarin saya kebalik terus langsung error, saya nyari-nyari nggak tahu kemana, ternyata cuma kebalik doang masalahnya. Itu guys. Nah sekarang saya bakal jelasin ke kalian masing-masing hook home-nya ngapain aja itu. Sambil saya kasih lihat tampilan di indeksnya apa aja. Oke guys, sekarang saya mau jelasin kalian ini fungsi home. Di home itu ngapain aja sih? Di home ini setiap kali kita mau masukin kakak, manggil sesuatu dari database melalui query, pastiin kalau kakaknya asinkronus pakai try catch. Jangan sampai kalian lupa. Kenapa kalau lupa? Kalian bakal nge-crash programnya kayak tadi barusan. Kalau try catch meskipun nge-crash, aman. Tetap jalan, tapi emang nggak muncul kakaknya, tapi tetap jalan, itu ngasih error. Nah, di sini kalian dulu ini kagak ngomong catch span, ini apa sih? Nah, di sini catch span itu bakal bandingin. Kalau di dalam checkboxnya kita inputnya JS, maka name-nya ini, ikonnya ini. Buat ngeluarin tampilan gimana guys? Nah, jadi kalau kita ngomongin soal home, kita bakalan ngeluarin tampilan di bagian bawah ini. Oh, icon. Itu ya guys ya. Paham ya? Nah, di sini juga, maka dari itu, di sini di dalam row ini kita manggil query. Query-nya apa? Select. Sebenarnya ini bisa kita singkat jadi bintang. From public project. Itu. Tetapi, agak baiknya kita panggil aja semua row-nya. Sehingga si query-nya nggak usah scan satu persatu lagi. Lebih enteng. Gitu guys. Jadi langsung aja semua kita kasih masuk ke dalam si query-nya from public project, log project, order by no extending. Perlu nggak pakai gini yang sebenarnya bisa juga nggak pakai sama jalannya, tapi harus pahamin kalau prinsip dari si Postgre sendiri, SQL Postgre, dia ngejalanin data yang di-render duluan. Kalau nggak render duluan, maka urutannya bakal di bawah. Bisa di atas, bisa di bawah. Jadi berantakan. Sehingga biar lebih aman, kita pakai order by ascending. Jadi aman. Udah pasti menjamin bakalan ngurut dari kekecil ke besar. Itu guys. Ini sanitize row. Apa sih maksudnya sanitize row? Nah, di sini kan kita dapat data dari si DB query. Datanya kakak mentah nih. Tetapi kan ada beberapa data yang sesuai kemauan kita. Contoh, data bulan. Kita perlu data bulan guys. Buat apa? Buat di sini data bulannya. Durasi 1 bulan, durasi 2 bulan. Dapat data dari mana bulannya? Ya dapat datanya dari si tadi barusan. Dapat dari get end sama get start. Cara aritmatikanya gimana? Ya udah tanggal akhir kita ambil si ambil kaungnya dua-duanya, tanggal akhir sama tanggal mulai kaungnya kita kurangin dikali 12, dikonversiin lagi ke bulan. Nah sisanya bulan sisa yang nggak bisa jadiin kaung, belum genap jadi kaung, ditambahin ke si bulan itu. Jadi berapa bulan, sisanya berapa bulan gitu. Paham ya guys ya? Jadi ini istilahnya sekaung atau 2 kaung, nantinya kalau ada 12 lagi di sini, sisa berapa bulan gitu. 2 kaung sisa berapa bulan.
Itulah guys. Tapi kan dia mintanya berapa bulan durasinya, bukan berapa tahun. Jadinya ya udah, kasih aja semua. Konversi ke bulan semua. Itu guys. Nah, ini catch update teknologi. Ika juga bakal ngolah si catnya ini. Karena catnya ini kan banyak kan. Oh, teknologi kan. Ika gak array. Kagak string. String gapaknya misalnya JS, apa lagi? React. JS, React gitu. Ika butuh supaya ini jadi gakak yang namanya gakak array guys. Nah, Ika split dulu. Supaya gakak array. Arraynya apa nih? Nah, ya udah, berarti kita gapaknya JS, React. Jangan lupa pakai ini ya guys ya, karena ini kakak string. Itu. Oke, bandingin sekarang sama punyanya Catspang. Kalau sama, maka kamu kasih keluarin yang namanya iconnya. Tuh, bandingin. Kalau sama, kamu keluarin iconnya. Dari sini, iconnya Laravel. Itu. Dan nanti ya udah, jadinya seperti ini. Itu jadinya kakak array. Kenapa kakak array? Karena kita nanti bakalan for each lagi di bagian di dalam for each. Jadi for each dalam for each kan gitu. Jadi nanti misalnya icon JS, icon React gitu. Icon React gitu. Ya udah nanti kita for each lagi di kita each lagi di dalam HBS-nya. Itu guys. Nah, makanya dari kita return baru kita return semuanya. Data yang udah kita edit di dalam sanitizer tadi. Itu. Jadi objek. Maka dari itu ya udah. Jika lengthnya 0, ya udah kita jangan lupa bikin fungsi lagi reset increment-nya auto increment jadi 1. Baru kita render sanitizer. Nah, kalau mau lihat tadi baru jangan lupa catch error ya. Selalu harus catch error. Kalau mau lihat sanitizer di bagian sini yang berubah apa aja. Nah, Nah, di sini kita bisa lihat apa sih yang aku for each barusan di index. Mana nih? Bagian paling bawah. Nah, ini dia. Scroll bawah. Jika empty, saya kasih row-nya. Jika nggak ada nih, array dalam siku nggak ada, is empty. Ini helper. Tidak ada project. Else, baru kita for each. Kan kakaknya banyak tuh. Jika saku-saku, is no, is file name, is image, is nama projectnya apa. Sampai ke sini. Iconnya kita for each lagi, karena kita dapatnya nggak array. Arraynya kita for each. Jadi, kita kasihin yang namanya cat langsung. Tinggal for each-nya di sini. Udah, itu aja. For each-nya sama, iconnya, tapi ininya beda. Nama iconnya beda. Karena kan ini kelas dari icon bootstrap lah namanya. Icon bootstrap kan kau kan itu. Iconnya doang. Aku nggak pakai frameworknya, iconnya doang. Karena dia tersedia banyak icon di situ. Pakai icon punya bootstrap namanya FA branch. FA-nya apa tuh? Kalau misalnya JavaScript. FA-nya Square.js. Tuh, muncul di sini. Itu guys. Udah deh. Tinggal jangan lupa kasih Kisno. Terus Kisno di sini. Kan buat form action kan. Jadi form action-nya masing-masing beda nih. Kalau misalnya Rika butuh belakang gelek, ya udah kasih form action gelek di sini. Nggak bisa berdiri sendiri di dalam Express itu di dalam ABS, kecuali Rika fetching data baru bisa berdiri sendiri si belakangnya. Itu guys. Selama dia nggak fetching data, Rika butuh form action. Itu guys. Jangan lupa juga di edit kamu kasih gak inget apa. Ini buat get, bukan buat post beda lagi. Kalau get mainnya patch, mainnya si pack root-nya yang kita mainin untuk si get gitu. Oke ya guys ya, sampai sini. Nah,
Selesai, baru Ika masuk edit. Edit ini masih di halaman yang sama, guys. Masih di halaman yang sama. Masih di index. Nah, masih di index, tapi emang dia berubah fungsinya. Hurufnya beda, halamannya sama. Itu. Tetapi kalau kita makein di dalam grupnya edit, sehingga fungsi halaman HBS-nya berubah. Berubahnya gimana? Kita lihat di bagian paling atas, di bagian formnya. Jika not row, maka add project. Tapi jika row-nya ada, maka edit project. Ganti fungsinya, ganti judulnya, ganti fungsi form action-nya. Jadi dari yang gantinya slash doang jadi slash edit grupnya. Itu namanya juga berubah semua. Nah, di sini kalian bisa lihat row name project value-nya saya isi. Jadi row name project value-nya saya isi juga. Jadi row start untuk start date sama end date-nya. Value-nya saya isi masing-masing gitu, guys. Deskripsinya juga saya isi value-nya di garis area gitu. Di sini lihat edit. Dapetin ID dari mana? Dari parameter. Parameter dapat dari mana? Ya dari sini. Dari si bawah ini. Kalau kita ngeklik bagian si edit. Edit. Nah, jika ngeklik bagian sini, bagian edit sini. Nih, lihat. Otomatis ikan dapetin yang namanya nomor. Data indeksnya, nomornya berapa? Nomornya berapa? Sangat guys, kalau kan ini kali barusan. Nomornya berapa? Jika data ke 1, ya udah. Jika dapetin parameternya 1 dari parameter request param. Nah, request paramnya kan kita lempar ke mana? Kita lempar ke request param sini. Tuh, ID. Jika nanti lempar ke render. Jika lihat di sini dulu ya. ID dapat request param dari atas, kan dari si request param yang kita tiap kali ngeklik halaman ini, halaman si card-nya ini, ngirimin parameter ID. Nah, ID-nya kan masuk ke path. Oh iya, lupa. Saya mau jelasin. Ini juga masuk lagi ke script JS. Nih, guys. Lihat, guys. Kalian harus lihat ini. Ini submit naga ya. Kalau submit naga. Nah, kalau kita ngedit, kita klik function edit. Nah, ini dia. Jadi di dalam keyboard ini masih ada GOM, guys. GOM-nya buat apa? Buat ngarahin ke path. Tuh. Windows location href edit nomor berapa. Dapatnya dari current target. Jadi, dari index HBS alurnya, kita ngeklik dari sini. Bentar, guys. Ini dia. Kita ngeklik dari edit sini, kelempar ke dalam script JS. Kelempar ke dalam sini. Lihat ya, data index ya sama ya. Data index, data index yang lempar ke sini. Jika udah dapat, maka Windows location href-nya kita kasih teks segini. Sehingga dari si Express-nya bisa ngebaca, oh gua dapat request param nih, parameternya ID dari si tag yang kita udah dapat dari si GOM. Itu dari ID ini. Itu guys. Nah, maka dari itu, kalau kita udah dapat ID-nya, maka langsung aja panggil si query-nya. DB query, kita nggak usah lagi, itu langsung aja kita describing object berdasarkan apa yang kita udah dapat dari si database-nya. Select name project bla 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 bla. Jangan lupa, jangan kalian pakai ginian. Kalian kalau pakai kayak gini, kalian gampang kena injeksi. Gitu guys. Kalian gampang kena injeksi dari mana? Dari si URL-nya mungkin. Nah, itu topik bahasan lain. Sehingga si Postgre ngasih solusi aman, yaitu adalah dia ngebiarin kita, kamu isi di dalam sini aja kolom array-nya. Kalau nomor 1, ya udah kamu dibaca di indeks ke 0. Kalau kolom 2, indeks ke 1. Itu.
Tapi kan kalau di sini ya udah 1, 1, 2, 3, itulah bacaannya buat orang awam. Itu guys. Jadi dia kita ngisi golar ini berdasarkan urutan data di dalam array ini. Itu. Sehingga aman. Ini nggak usah lagi agak orang ngukir di bagian si comment query-nya. Lebih aman lagi kalau misalnya kita ngasihnya gini aja. Nah, itu lebih aman lagi. Cuma kan saya mau gini aja dulu. Ya mungkin oke lah. Saya kasih gini yang aja ya biar lebih aman. Nah, aman jadinya. Pasti aman, nggak mungkin nggak aman. Ini juga. Setiap kali ada perintah query, usahain jangan pakai string literal. Karena dia gampang banget buat diedit sama orang-orang dari luar. Scriptnya gampang diedit sama dia. Jadi jangan kasih string literal. Jangan biarin si user luar masuk buat ngacak-ngacak perintahnya. Ya kan? Nah udah. Jangan biarin dia pakai string literal. Kalau dari aku sendiri. Nah oke. Aman nih harusnya. Itu guys. Terus juga, nah karena kita dapetin gagaknya berupa array of object, mau dia berupa berupa satu gagak doang, dia dapat array of object. Harusnya kan enggak guys. Harusnya dia dapatnya gagaknya ya objek aja. Tapi di sini array of object. Sehingga ya udah kita harus yang namanya cutting lagi. Dot row itu. Ini wait ini namanya row-nya kurang lebihnya gini lah, row antara gini atau gini. Nah itulah kurang lebihnya ya. Row ya kan, ini dia nggak kan array, ini kan array of object, berarti array-nya gini, sorry guys, row. Nah itu ini guys yang kegapet guys, kakaknya dari server, sehingga harus cutting. Bisa aja sih kita kasih row-nya gini apa namanya, row-nya index 0 gitu, bisa aja index 0, bisa aja sebenarnya. Cuma kan kurang enak itu, enaknya seperti ini, langsung aja buka itu, jadi cepat. Jadi nggak ada index 0 kan, bisa aja kita salah ngetik terus jangan-jangan indexnya jadi index 1 itu kan, bisa aja tukang apliki kadang. Di sini row, nah ini kan udah dapat kakak mengkah dari si kakak base. Jangan lupa kita sanitize lagi, kita edit sesuai keperluan kita. ID-nya kita dapat dari mana, dari sini. Kita nggak usah manggil lagi ya, kan kita udah dapat ID dari request param, masa nggak manggil lagi dari kakak base? Nggak perlu sebenarnya manggil lagi dari kakak base. Jadi kita langsung aja pakai ID-nya dari si param. Nah ini project start-nya, tanggalnya, kita butuh tanggal yang sesuai sama ini formatnya. Karena kalau tanggal biasa dari kakak base, tentunya beda formatnya. Formatnya kayak kemarin aku lupa namanya apa. Kita bisa langsung aja ya console log di sini ya. Enggak lah. Kita bisa console log, saya lupa jujur namanya apa. Console log. Lihat start, nah ini aja. Nah, kita bisa lihat tanggalnya seperti apa format yang kita dapat dari si nih. Nah, ini dia. Ini format yang kita dapat dari database-nya. Padahal kita masukin ke database formatnya seperti ini ya. Tapi kalau pas ngarik dari database, pasti ngariknya lagi, formatnya berubah guys. Itu masalahnya. Kok bisa itu? Itu uniknya si database SQL. Database SQL bakalan berubah sesuai kakak yang kita kakak get gitu. Maka dari itu kan kita bisa lihat nih. Nah ini lebih gampang nih buat saya jelasin. New get kita ubah dulu. Nah kita jangan lihat dulu. Ini kakak yang kita punya. Kakaknya yang kita punya. Ika, nah ini dia. Dari new get
nih, Ika ubah dulu ke screen. Getnya Ika ubah ke screen dulu. Ubah ke screen. Ika split P. Kayaknya Ika split. Nah, Ika buang bagian belakang. Indeks 0. Itu. Sehingga Ika dapatnya cuma yang ini doang, yang Ika dapatnya. Enggak dapat kakak belakang. Tapi kakak yang paling depan. Paling indeks ke 0. Itu. Ini doang yang Ika ambil. Ya. Oke ya guys ya. Itu. Ini hitung-hitungannya seperti itu di sini. Nah, di deskripsi, terus jangan lupa teknologi, kita split juga, kita krim. Ya, buat munculin apa ya? Buat munculin yang di sini doang sebenarnya. Nanti pakai kondisi lagi. Kondisi if else atau apa, aku lupa di sini. Lihat aja. Nah, kita bisa buang lagi konsol lognya. Oke. Tinggal rectangle. Wow, sekarang kita lihat di indeks HBS-nya apa aja yang kita lakuin. Nah, di sini kita lihat di bagian atas tentunya kita akan rubah formnya. Nah, form name project. Oke, ini masih aman. Nah, roskat. Nah, ini nih. Masuk kemari garis sanitize-nya. Tuh. Starter masuk kemari sehingga bisa dibaca sama si inputan tanggalnya. Kalau kita nggak konversi, nggak bakal bisa kebaca sama inputan tanggalnya gitu guys. Ini juga indeks sama value-nya. Deskripsi. Teknologi. Ini split nih. Mana nih bagian teknologi? Teknologi. Nah, if include row, pokoknya agak di dalam si array-nya itu, jika ada dalam array-nya itu JS, nih kan bagian checkbox JS, maka cek jika ada dalam inputannya itu React, maka cek jika dalam inputannya itu ada yang namanya PHP di dalam array-nya itu array, jika ada di dalam array-nya itu PHP, maka cek jika ada di dalam array-nya itu Laravel, cek gitu. Jadi kita dapat kondisi seperti ini. Oh, yang ada di dalam array itu JavaScript sama React. Itu JS sama React. Itu guys, jadinya. Kondisinya seperti itu. Kita pakai if include gitu buat ngasih tahu, oh di dalam sini, di dalam array ini ada kakak yang kamu mau nggak? Itu. Sisanya udah image file name buat apa? Buat nampilin nampilin gambar di mana? Di previewnya. Untuk yang image file name, jadi di dalam preview, nah ini dia. Ini preview ini buat ngangangin setiap kali ada yang masuk ke dalam sini. Tuh, diganti sama dia. Dia membaca garis sini setiap kali ini diganti, dia ngampilin previewnya di dalam sini. Tetapi kalau misalnya kita booking langsung dari sini, kan ada nih, dapat dari mana? Sedangkan file dosennya nggak ada. Itu. Caranya adalah kita ngambil langsung dari database. Buat ngambil kemari. Ketika kita ganti gambarnya, maka ditimpa src-nya sama dia. Itu. Simple ya guys ya. Edit, kita bisa lihat di dalam sini. Icon container, edit project, form. Nah, ini image. Preview ngeliat, ini saya dapat dari nama file yang sudah saya kasih dari database. Oke ya, src-nya. Nih, lihat ya. Oke ya guys ya, aman ya. Tetapi ketika kita ganti jadi gambar ini, nah maka dia berubah. Kakak image, dapat dari mana? Dapat dari si ini. Itu.
Itu guys caranya. Itu. Sehingga jika kita mau iseng ini saya buang, maka masih jalan. Nggak jalan. Nggak jalan kenapa? Ya nggak tahu apa-apa. Saya mau ngasih gambar apaan? Nggak tahu gambar yang mau saya kasih. Itu guys. Tetapi kalau misalnya kita ganti gambarnya, baru bisa. Itu guys. Tetapi ingat ya guys ya, kita nggak masukin ke dalam update-nya bukan dari sini. Tetapi dari sini. Tapi kan kalau misalnya kita nggak milih apa-apa, kosong loh guys. Nah, kalau kita nggak milih apa-apa, berarti kita ngambil data yang lama. Itu, nah kita bisa lihat di dalam sini, kita kembali lagi. Kalau kita nggak milih apa-apa, image file name-nya, sebentar, ini harusnya ada kondisi yang di bagian form edit kayaknya apa? Ini kan function edit. Nah, ini di bagian style enggak. Di bagian handle edit nih. Yang submit juga nih. Frame juga. Ini handle home. Insert into handle edit. Nah, ini dia. Nah, jika kita request filenya nggak ada, maka file name-nya pakai punya yang lama. Tapi kalau ada, file name-nya pakai yang baru. Itu ya guys ya. Pakai yang baru. Dari mana? Ya dari request bagi. Request file name. Ini image file name lama. Kalau ada, berarti pakai yang baru. Dari mana? Dari singar. Image file name. Nah, ini request file name. Request file yang dapat dari sini. Itu guys. Saya akan nerangin belum ya yang di bagian handle home. Insert ini. Nah. Nggak aman. Handle home. Tadi saya nerangin di bagian punya aja ya, di bagian HTML-nya ya. Nah, di sini ya biasa aja sebenarnya sih. Async function, handle home, try catch, jangan lupa. Nah, ini check array, ini mah biasa aja. Mereka ngambil teknik yang udah dicek. Itu. Tuh, pokoknya kan ngambil yang udah dicek dari si array ini. Dari si array checkbox ini. Nih. Ambil dari sini. Nah, baru kita panggil fungsinya insert into project bla 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 bla. Jangan lupa $1, $2, $3, $4 buat tanggain array yang mana yang kita panggil. Itu biar aman. Nah, kalau yang ini guys, setelah kita insert query, maka kita perlu ngasih reset auto increment-nya. Jadi, kakak dari maksimal nomor proyekku. Maksudnya, nomor terakhir dari kakak itu kakak keberapa? Misalnya nomor terakhirnya kakak ke-6. Ya udah, jika inputnya di kakak ke-7 berarti. Itu guys. Ini berguna banget guys. Kalau misalnya tiba-tiba kakak ke berapa misalnya nih kakak punya utang kakak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan biasanya kalau kakak 7 dibuang atau kakak 7, 6 dibuang, harusnya kan mulai lagi dari kakak ke-6. Kan kakak 5 kan, kakak yang paling terakhir. Sekali pas kita insert kakak ke-6, auto increment-nya malah mulai dari kakak ke-8. Lengkap. Maka dari itu, kita mesti pakai perintah ini supaya mana tadi urusan
mesti pakai perintah yang jadi. Nah, ini edit bukan, file bukan. Maka dari itu kita harus pakai perintah yang ini. Supaya apa? Supaya pas kita insert, kita pakai data yang terakhir di dalam database itu. Data terakhir index ke berapa? Nomornya ke berapa? Nomornya ke 7. Ya udah, kita ke 8. Nggak peduli data itu sebelumnya udah pernah digelek atau belum. Jadi auto increment-nya nggak lompat. Itu guys, karena ini resiko kalau pakai auto increment. Balik lagi, harusnya kalau data priority jangan pernah pakai data increment. Apalagi udah masuk ke foreign key yang berhubungan sama relasi. Jangan pernah pakai auto increment. Ribet urusannya. Pertama, identitasnya nggak bisa kita definisiin, kurang bagus buat definisiin. Kedua, harus ngakur lagi set intervalnya melalui data yang paling kecil. Kan ribet gitu. Mending langsung aja auto increment ini dari sistem dengan kode Unix dari sistem Nika yang ada di sini. Harusnya seperti itu, bukan auto increment. Kurang lebihnya gitu. Karena ketika masih pakai project yang simple, maka ya udah nggak masalah pakai auto increment. Itu guys. Karena kita pakai auto increment ya udah, kita mau setting setiap kali kita insert, kita setting dulu. Itu jangan sampai pas udah digelek malah kakaknya lengkap pasti kita insert lagi. Itu guys. Nah ini jangan lupa console error bla bla bla. Nah ini handle edit kayak biasa. Kita tinggal gabung ID cari parameter. Tadi gue dijelasin ya. Ini juga sama, ngambil checkbox. Ini juga sama, ngambil image, nah ini dia. Ini ngambil image buat apa? Nah ini kondisi barusan yang aku udah bilang tadi. Jika dia nggak ketemu filenya, kan mau pakai, kan misalnya si user ya udah, dia nggak mau pakai gambar yang baru, dia mau pakai gambar lama aja. Ya udah, berarti kan gambarnya filenya nggak ketemu nih di dalam file si mulkernya. Si middleware mulker ini nggak nemuin request file karena si user nggak input gambar apa-apa, mau pakai gambar lama. Ya sudah di sininya langsung aja tulis kondisi. Kalau nggak ketemu ya udah pakai gambar lama aja. Nggak ngirik. Kalau dia ketemu pakai request file, tapi kalau nggak ketemu dia makainya request file name dari database. Nih, image file name-nya dari database. Kalau nggak ketemu request filenya, mau pakai yang lama aja gambarnya, nggak mau ganti gambar, ya udah pakai gambar dari database. Itu guys. Kita kasih kondisi. Kok kayak gini sih nulisnya? Ini namanya kernari operator. Pakai tanda-tanya titik 2 sama ya udah itu aja. JavaScript kelebihannya. Nah, di sini baru kita update. Await update set bla 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 bla. Jangan lupa kasih array di bawahnya biar aman. Catch error. Jangan lupa juga redirect. Redirectnya kemana? Ke sini. Ke tag yang ini. Kalau udah kelar. Berikut juga kalau gelek. Udah kelar gelek. Langsung tagnya redirect ke sini. Kalau yang ini sih ya udah biasa aja. Kalau misalnya ID-nya kita kalau mau pencet tombol gelek, ID-nya request param. Jangan lupa ngambil parameter dari mana? Dari si index HBS. Mana tuh? Nah, ini dia gelek. Gelek, form action-nya is no. Ini form action-nya nih. Nah, pas masuk ke si script-nya gimana? GOM-nya. GOM-nya kayak gini. Nih. Scope population dulu, baru kita kasih konfirmasi mau gelek nggak. Kalau nggak mau gelek, di prefer default. Gitu. Jangan lupa ya, tiap kali temuin namanya detail, edit button kan harus ada dulu card-nya. Kasih kondisi, if else. Apakah bisa kayak gini? Nah, bisa. Tapi jangan. Itu guys. Harus kasih kondisi dulu.
Yang berikut juga sama filenya juga sama. Kalau di sini kan select, nah dapat parameter garis sikum, langsung aja dari tag-nya keambil, image file name-nya udah. Nah, kita lihat tuh nih image file name-nya nomor keberapa. Select, kita pakai query dulu. Kita mau buang gaka, gimana gakanya keberapa, nomor berapa nih yang kita mau buang, row-nya. ID keberapa dari parameter. Habis itu jangan lupa kita buang gaka yang di sini nih, di mulker. Gaka gambarnya, jadi nggak numpuk jadi sampah. Kita pack join, dir name, pakai pack join tadi, src, foldernya, image filenya dapat dari kita ngambil query, nama filenya. Itu guys. Contoh, kita ini, webnya mana aku tadi? Nah, webnya ya, aman ya. Kok nggak ada? Nah, ini webnya. Contoh, kita buang. Lihat, ini ada dua gambar di sini. Kita mau buang salah satunya gimana? Buang. Oke. Nah, hilang. Otomatis di sini juga tinggal satu. Karena udah dibuang sama si fs-nya tadi, file sistemnya. Nah, sekarang tinggal kita console error, bla bla bla. Itu. Berikut pun sama kekile. Kekile-nya gimana kekile nih? Kekile hampir yang sama juga. Cuma caranya beda. Yang pasti, format date-nya beda. Format date-nya kan tanggal, bulan, tapi pakai huruf bulangnya. Nih, Januari, Februari, Maret, April. Kita kurangin 1. Jadi sesuai, index 1, index 2, index 3. Karena kita kurangin 1. Tahunnya, gitu. Jangan lupa juga icon. Sama persis kayak di fungsi select. Itu. Sama ya. Kita masukin ke row juga, row of object. Masukin dalam objeknya. Jangan lupa juga, kan fungsinya beda nih. Ika juga butuh nama. Selain buku ini, butuh nama juga. Jadi text-nya, Ika ambil text cream, Ika boleh yang ini. Tadi kan Ika ngambilnya doc icon, kalau nggak salah ya. Tulisannya di sini doc icon. Kalau di sini enggak, Ika ambil dua-duanya. Itu. Jadi agak dua nih nama sama icon yang Ika ambil. Enggak, itu aja. Kalau mau lihat contoh kakaknya, ya ini. Tuh. Judul, gambar, durasi, format tanggalnya beda, lihat. Ini juga masih perlu pulang. Nah ini, teknologi. Kita ngambil icon, sama kita ngambil si JavaScript-nya ini, namanya. Nama apa namanya? Nama iconnya. Itu. Sisanya tinggal deskripsi. Oh, udah selesai. Itu guys caranya. Tuh, ini buat yang namanya kekile. Rooker kekile. Kalau di scriptnya gimana? Di scriptnya ya udah. Tiap kali kita ngeklik si card, ini kan card nih. Card. Mana? Select Google up. Oh ya, nggak ada di sini ya. Kekile-nya nih. Kekile kita ambil dulu dari mana? Kurang karetnya berapa nih? Sama aja di indeks ABS. Ya kan card nih. Cardnya berapa indeksnya? Karena yang bukan children, ya parent. Nggak perlu pakai scope obligation. Tapi jangan lupa, current target. Jangan pakai target. Kenapa? Kalau target, dia nggak fokus ke dalam tempat yang kita klik. Tuh. Kita pakai current target supaya kemanapun kita klik, mau kita arahnya ke gambar, mau kita arahnya ke H2, mau arahnya ke paragraf, tetap kita ngeklik ke elemen yang kita fokuskan. Untuk ngeklik, gimana elemen yang kita fokuskan buat klik, indeksnya gimana? Yang current target di sini.
Pokoknya kamu pakai kang ngekaking si kakak ingetnya di sini ya udah kargetnya ini namanya karang kaget. Kalau pakai kaget biasa, dia kalau misalnya ngeklik ke image, ya ini punya image kakak setnya. Kalau ngeklik ke arahnya si H2, ya itu kakak setnya punya H2. Jadi nggak bakal pernah bisa klik gitu terus caranya. Karena terganggu sama si children-nya. Itu guys. Kurang lebihnya. Ya maka dari itu kita perlu karang kaget. Itu guys. Itu aja sih yang penting guys di dalam project ini. Sisanya ya ini Google App, Little. Ini buat ini loh. Buat Google ini. Ini mah nggak perlu dijelasin ya. Google ini. Sama yang ini. Itu. Aku suka sekali bagian sini. Misalnya bag ini mah masalah di sini aja. Masalah is interesting. Is interesting. Kalau dia nggak interesting, maka combine app-nya aktif. Tapi kalau dia interesting, remove. Interesting apa? Interesting. Kelihatan header-nya. Tapi jika nggak kelihatan header-nya, muncul di app kelasnya itu. Header. Interesting-nya sama siapa? Sama si increase nih. Interesting up-nya. Header. Itu guys. Sama header. Nih, kita klik scroll to view smoke. History push page. Push page-nya apa? Ini sebenarnya bakalan ada gini yang tag ini, tapi kan ngeganggu. Kok tag header. Tapi ngeganggu karena kalau misalnya kita pakai express header. Tuh. Kayak gitu, maksudnya tapi ini dibersihin sama si GOM-nya. Pakai history push page. Tuh. Bersihin nama dia. Itu guys. Enggak, itu aja sih paling. Misalnya ini, observer paling pakai observer ini. Jika intersecting atau gimana itu. Nah, header. Nih, observe di header. Fokus ke header. Kalau ada header, is intersecting-nya di header. Itu English-nya nih. Observer-nya English ini header. Anggap aja ini header gitu. Header-nya is intersecting itu. Pokoknya kalau misalnya kelihatan, kalau nggak kelihatan maka muncul. Kalau nggak kelihatan maka muncul. Kalau kelihatan maka dibuang ikonnya itu, gambar ikonnya. Jika kelihatan maka dibuang. Jika ini kelihatan maka ini dibuang. Jika ini nggak kelihatan headernya maka muncul. Header yang mana sih? Header mana header? Header di sini nih guys. Header di sini. Header paling atas. Nih header. Mana header? Paling atas. Nah ini ID header. Dia sembunyi di bawah menu. Tuh. Kalau kita sembunyi menunya, enggak nih. Kalau mau iseng sembunyi menunya, kita kasih aja bla 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 bla. Tuh. Indeksnya. Nah ini header. Kalau headernya nggak kelihatan, maka hilang. Ini bukan. Oh, kebuang dia. Stylenya hilang guys. Stylenya hilang, nggak bisa. Oke, yang ngaco. Nah. Oh iya. Ini kayaknya stylenya ganggu deh kalau di barusan. Harusnya sih gini. Iya. Nggak bisa guys. Sekali keganggu guys. Keganggu sekali nggak bisa. Kurang lebihnya gitu lah guys. Dia agak di paling bawah di sini. Itu. Ini juga satu paket ya. Posisi yang absolut sih dia. Absolut sama si fix ini. Jadi susah. Jika buang itu kan hilang dia nih. Itu guys kurang lebihnya. Nah nanti kita bakalan pakai form login ke banknya.
Kurang lebih aku aja penjelasan singkat dari apa yang aku udah buat. Migrasinya seribet apa, ya gitu. Ada beberapa hal yang bisa kita kita implementasikan tanpa GOM, ada juga beberapa hal yang bisa diimplementasikan dengan menggunakan GOM. Dengan menggunakan si Express itu tanpa GOM lagi. Itu guys. Tapi kedepannya kalau kau udah masuk ke framework React, mungkin nggak se-rumit ini. Karena kan dipisah, front end sama back end dipisah itu. Kan dia front end nge-fetch, gak langsung dari back end, itu lebih enak gitu. Karena front end-nya udah di React aja gitu, nggak kemana-mana itu. Dan GOM-nya di React GOM namanya. Itu guys, jadi GOM nggak misal lagi sama si ABS. Itu. Kalau ini kan HBS, GOM sendiri, HBS sendiri. Tapi kalau di React, GOM, istilah kakaknya GOM sama HBS-nya nyatu. Itu guys. Oke, sampai segitu aja video yang aku bikin kali ini. Berikutnya akan ada combo loading-nya, autentifikasi masih pakai session ya guys ya. Belum pakai yang lain-lain, masih fokus di session dulu. Terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.